Shalom teman-teman yang berkati dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nathaniel. Saya berasal dari Kolose 12 ayat 3. Pada hari ini saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bunimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Pada ayat ini saya memberikan tema, yaitu berubahlah dan mengubah cara berpikir kalian. Pertama-tama, saya akan membahas latar belakang nas ini. Nas ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma pada saat itu. Dan sampai saat ini, nas ini juga ditujukan kepada kita. Dalam Roma ini saya memilih 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, jangan dipengaruhi dunia ini lagi. Kata dunia yang dimaksud di sini adalah masyarakat atau manusia yang standar, kebiasaan dan tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dunia ini terus-menerus memengaruhi orang-orang yang punya sifat dan perilaku yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Tapi kita harus menolak pengaruh dunia ini supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau tidak, kita bisa mengembangkan sifat-sifat yang merugikan diri sendiri dan membuat Allah tidak senang. Yang kedua adalah berubahlah dengan cara mengubah cara pikir kalian. Kita harus mengubah kepribadian kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan berubahlah, yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dari contoh ulat menjadi kupu-kupu, yang artinya orang yang ingin menyembah Allah, mereka harus berubah total. Mereka harus mengenakan kepribadian baru. Saya memberikan sebuah contoh ilustrasi yang sangat simpel dan sangat sederhana sehingga mudah dipahami. Saya membandingkan antara perubahan ilustrasi hewan ular dan ulat. Kita tahu bahwa ular dan ulat adalah hewan yang memiliki perubahan dalam hidupnya, yaitu di mana ular yang kalau kulitnya sudah tua atau usang, pasti ular tersebut akan mengelupaskan atau meninggalkan kulit lamanya dan kemudian menumbuhkan sisik baru atau kulit barunya yang mungkin berbeda corak atau warna dengan kulit lamanya sehingga dia tidak dapat dibedakan koloni lainnya. Sedangkan perubahan yang dialami ulat ialah bisa bermetamorfosis dari ulat menjadi kepompong dan menjadi seekor kupu-kupu. Namun, apakah perubahan yang dialami seekor ular dapat mengubah sifat aslinya? Ya, pasti. Jawabannya tidak. Seperti ini jugalah perubahan yang dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu kita tidak boleh berubah hanya dari tampilan luarnya saja, seperti ular. Karena Allah ingin kita berubah seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Karena perubahan yang dialami ulat itu tidak hanya perubahan penampilan, tetapi perubahan sifat juga, atau yang saya sebut dengan perubahan totalitas. Dan perubahan yang dimaksud dalam kitab Roma ini juga terdapat di Efesus pasal 4 ayat 17-24. Saya tidak akan membacakannya untuk kita semua, namun kalian dapat membukanya masing-masing, soalnya ini terlalu panjang. Di ayat ini dimaksudkan, yaitu kita sebagai anak Allah harus meninggalkan sifat manusia lama kita, yaitu sifat yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan berubah atau berevolusi menjadi manusia baru yang mengenal Allah yang memiliki sifat-sifat yang baik. Dalam katanya sekarang itu seperti dengan bertobat. Jadi kita yang dulunya sering jahat, sering berbuat dosa, sekarang bertolak belakang, berbalik 180 derajat, sehingga kita dapat mengikuti semua kehendak Allah. Pada poin yang terakhir, poin yang ketiga, membuktikan sendiri kehendak Allah yang baik, sempurna, dan menyenangkan Dia. Allah tidak mau kalau orang-orang yang menyembah Dia asal percaya kepadanya. Jadi, kita harus mempelajari firman Allah, menjalankannya, dan merasakan sendiri manfaatnya, mengikuti standar Allah. Dengan begitu, kita bisa membuktikan sendiri dan benar-benar yakin kalau melakukan kehendak Allah. Memang pilihan terbaik. Kesimpulannya, dalam Roma 12 ayat 2 ini adalah tentang pembaharuan kesadaran seseorang terhadap kebenaran, sehingga terbangun pemahaman akan hidup yang benar. Pengikut Kristus perlu mengalami pembaharuan pikiran karena pikiran akan sangat berperan dalam menentukan kehidupannya.
pembaharuan dan adalah proses yang terjadi secara terus-menerus setiap hari melalui firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga dengan proses ini, orang Kristen akan mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Firman Tuhan juga menginginkan kita agar juga terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula atau manusia lama, manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia ini, agar dunia ini penuh kemuliaan Allah. Sekian renungan singkat dari saya. Sebelum menutup ini, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami telah diberikan nafas kesehatan, kehidupan sampai saat ini. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan renungan singkat ini ya Tuhan. Semoga dapat berkati, Engkau dapat menuntun kami agar kami dapat berubah menjadi manusia baru, manusia yang lebih baik, manusia yang lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Dan agar kami dapat menyembah Engkau dengan baik ya Tuhan. Berkati kami, tuntun kami, bimbing kami, hanya doa kami. Amin. Yesus serta berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekian renungan singkat dari saya. Terima kasih. Shalom.